Haleluya. Salam damai sejahtera bagi setiap saudara yang mendengarkannya. Apa kabarnya sepanjang seminggu ini, saudara? Saya berharap saudara mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan secara pribadi dan juga di rumah bersama keluarga saudara tentunya. Ingat, revival kebawaan rohani bukan dimulai dari yang besar, acara besar-besar, walaupun banyak acara-acara tersebut, tetapi yang sebenarnya revival itu lahir dimulai dari rumah, dari institusi terkecil. Pertama pribadi tentunya, baru institusi terkecilnya adalah keluarga. Harapan kami, harapan saya tentu saudara mengalami waktu yang indah dengan Tuhan ketika engkau berada di rumah. Itu yang menjadi pembeda antara saudara dengan yang lainnya. Nah, hari ini saya membacakan dari 2 Petrus 3, bicara tentang hari Tuhan. Perikopnya adalah hari Tuhan. Mulai ayat pertama, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis padamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat ini bicara soal janji-janji Tuhan, peringatan yang ada di Alkitab, yang di firman Tuhan yang kita baca, saudara. Ini isi hati Paulus bagi jemaat Tuhan, maksud saudara dan saya. Dia mengingatkan untuk kita selalu mengingat peringatan-peringatan itu, saudara. Pertanyaannya, apapun yang saudara pernah lakukan, apapun yang saudara pernah hidupi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau memang ada perlu saudara minta maaf, minta ampun, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan mengampuni dosa apa yang saudara pernah lakukan. Lanjut, saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Ayat ini berkata, sebab itu kita jangan hidup oleh hawa nafsu, dan kita jangan ada di antara para pengejek-pengejek di hari-hari, di akhir-akhir zaman ini, saudara. Kita melalui medsos, melalui perkataan-perkataan, sudahlah kita nggak usah menjadi tukang berargumen. Nggak usah, saudara. Di medsos seringkali ada orang saling berargumen satu sama lain, saling menyalahkan, saling meledek, bicara-bicara soal COVID-19 lah, bicara soal ibadah di rumah, ibadah live streaming, ibadah keluarga. Nggak usah kita masuk di area itu, saudara. Mari kita fokuskan hanya kepada Tuhan, saudara. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dan mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak zaman dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Ayat 9 bilang, Tuhan tidak pernah lalai. Jadi saudara jangan khawatir, Dia tidak akan pernah lalai menjaga kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jangan pernah takut bahwa Tuhan tidak akan memelihara kita. No, Dia tidak akan pernah lalai. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat selanjutnya, ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi
dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apalagi apabila ia berbicara tentang perkara-perkara itu, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh di dalam imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Penutup ayat 17-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya akan banyak berbicara dari ayat 17 dan 18. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita, saudara, bahwa ayo, jangan sampai kita terseret ke dalam kesesatan. Jangan sampai kita kehilangan pegangan kita yang teguh. Ingat, pegangan kita yang teguh hanya ada dalam Tuhan Yesus, tidak ada dalam lain, tidak ada dalam orang kaya atau pejabat atau orang yang berpengaruh. No, pegangan yang teguh hanya ada dalam Yesus, saudara, dan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Dia pasti teguh memegang setiap janji-janjinya bagi kita, orang yang percaya. Tetapi ini yang paling penting, ini yang harus kita lakukan di masa-masa ini, saudara, ketika kita di rumah. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, setelah mungkin sekitar 3 minggu kita lockdown, tapi yang benar-benar lockdown mungkin sekitar 10 hari, 2 minggu, saudara, kurang lebih. Pertanyaannya, apakah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat baik, saudara, menjadi pengingat yang baik. Apakah ketika kita berada di rumah sampai saat ini 2 minggu kurang lebih, pertanyaannya apakah pengenalan akan Tuhan dalam kita itu bertumbuh atau tidak? Kalau memang saudara mengakui dengan kerendahan hati saudara bahwa pengenalan akan Tuhan tidak bertumbuh dalam hidup saudara, hari ini mari kita bertobat, saudara. Mari kita berusaha. Bahasa saya mungkin saya sering katakan di sini, saudara, bagi murid-murid saya, bagi siapapun yang kenal, saya coba bilang gini, paksakan dirimu, saudara. Paksakan diri. Mungkin kau malas, mungkin engkau nggak tahu harus ngapain, mungkin engkau tapi mari kita paksakan diri kita untuk kita mengenal Allah lebih lagi. Ini penting, mengenal. Ingat, bukan hanya tahu, tetapi mengenal Allah, Bapa di sorga, atribut-atributnya. Seperti apa Bapa di sorga? Tadi di ayat-ayat sebelumnya jelas, peringatan-peringatan, janji-janji Tuhan lengkap, saudara. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan lengkap Dia nyatakan bagi setiap saudara dan saya, murid-murid Kristus. Oleh sebab itu, saudara, saya tutup dengan ini. Mari kita memacu diri kita. Mari kita memaksa diri kita. Nggak boleh orang lain yang memaksa, saudara. Tapi diri kita harus memaksa. Sama seperti Daud. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bangkitlah. Hai jiwaku. Sama hari ini saya memotivasi setiap saudara, mari kita memaksa diri kita untuk kita lebih mengenal Allah.
tak melakukan pengenalan akan Allah lebih lagi, maka engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Kita sama-sama dirumahkan, sama-sama di rumah aja, tetapi kita, keluarga kita akan menjadi berbeda dengan keluarga-keluarga lain yang tidak melakukan pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu, lebih dekatlah dengan Tuhan, lebih intimlah dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan akan menjadi pribadi yang berbeda dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi setiap saudara, damai sejahtera Allah, biar kasih Allah ketika engkau ada di rumah, kau merasakan kasih Allah, dan juga merasakan kuasa Allah. Bahkan ketika engkau mungkin secara manusiawi engkau lemah, kau khawatir, kekuatan Allah ada bagi setiap engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, haleluya.